Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diundang ke Istana Negara Jakarta Pusat Senin sore. Prabowo datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edi Prabowo. Prabowo menyatakan siap membantu Presiden Jokowi di kabinet. Prabowo mengaku diminta membantu Presiden Jokowi di bidang pertahanan. Tak hanya itu, Prabowo menyebutkan ia mendapat sinyal Partai Gerindra akan mendapat 2 kursi menteri. Dilantik, saya bersama Saudara Edi Prabowo, kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau, dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra. Apabila diminta, kami siap membantu, dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggup untuk membantu. Prabowo Subianto adalah rival Joko Widodo dalam pemilu presiden 2019. Persaingan keduanya sangat keras, bahkan pemilu presiden 2019 bisa disebut menjadi pemilu paling panas sepanjang sejarah. Prabowo yang sempat tak mengakui kemenangan Jokowi akhirnya bertemu. Partai Gerindra yang sebelumnya menyatakan menjadi oposisi memutuskan bergabung dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Faisal Solehudin, JAK TV. Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait komposisi Kabinet Kerja Jilid 2. Saya ke Pak Irfan dulu, Pak, pandangan dari Partai P3 sendiri begitu sebagai partai koalisi dari Jokowi yang memandang bahwa Partai Gerindra seperti kita saksikan tadi sudah bergabung dalam Kabinet Kerja Jokowi. Ya, ini kan menurut Anda seperti apa? Ya, siapapun nggak akan bisa membatasi ya Pak Jokowi untuk menentukan siapa yang akan membantunya nanti. Itu tadi sekali lagi saya katakan itu hak prerogatif. Kuasa penuh ada di beliau sebagai kepala negara, sebagai presiden yang sudah diberikan mandat untuk itu. Ya. Dengan masuknya Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra, itu penilaiannya juga ada di Pak Jokowi. Ya kan? Kenapa misalnya Pak Jokowi memilih Pak Prabowo? Ya, kita nggak bisa menebak. Kita bisa menebak, tapi semua itu kembali lagi kepada Pak Jokowi, ya kan? Nah, memang kontestasi Pilpres kemarin begitu tajam di lapangan ya, di masyarakat grassroots itu begitu tajam. Tapi inilah dinamika politik. Saya katakan diskusi sama teman-teman, politik itu tidak bisa dilihat awalnya, prosesnya, tapi lihat ujungnya. Inilah begitu cairnya, begitu dinamisnya, ya kan? Orang tidak bisa menyangka Pak Prabowo dipanggil ke istana dan insya Allah akan menjadi ikut membantu program-program Pak Jokowi nanti. Yang bisa memprediksi itu hanya seorang santri pada saat itu. Tahun berapa itu? Tahun 2016 dia memprediksi kan Pak Prabowo akan coba ditanya Pak Jokowi, sebutkan tiga menteri yang kamu ketahui. Salah satunya disebutlah Pak Prabowo. Itu luar biasa itu. Seharusnya Gerindra Pak Prabowo memberikan apresiasi kepada seorang santri tersebut ya kan. Tanpa di luar dugaan. Kita juga nggak bisa memprediksi kan. Nah tapi itulah kewenangan Pak Jokowi sebagai presiden, ya kan? Ya. Mungkin ya secara secara individu mereka ini kan teman lama dan itu disampaikan pada pidato Pak Jokowi pada saat pelantikan kemarin, ya sangat mengapresiasi Pak Prabowo dan saya juga melihat Pak Prabowo ini kan seorang patriot, ya. Ketika diminta untuk membantu negara ini pasti akan mendedikasikan semua kemampuannya buat negara dan bangsa ini. Jadi berarti partai koalisi legowo begitu ya, menerima. Ini bukan persoalan legowo dan nggak legowo, Mbak Tiara. Tapi persoalan bagaimana kita semua sebagai anak bangsa ini yang mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian membangun bangsa ini dengan bersama-sama. Gitu. Baik, saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, ini PKS kan sebelumnya merupakan partai koalisi Gerindra dari 2 kali pemilihan begitu. Namun diketahui Gerindra sekarang bergabung menjadi koalisi pemerintahan. Nah, bagaimana menurut Anda sendiri? Ya, yang pertama soal hak prerogatif ya. Kadang memang kita selalu bersembunyi di balik hak prerogatif. Padahal undang-undang mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Itu menunjukkan bahwa partai politik itu punya kuasa untuk menentukan orang-orang yang menjadi pembantu presiden. Ya, artinya memang ada keseimbangan. Jadi tidak sepenuhnya kemudian presiden menentukan orang-orang yang akan membantu dia. Ya, walaupun sebenarnya hak prerogatif itu ya, tidak mutlak sebenarnya. Nah, karena itu partai-partai politik idealnya ikut menyeleksi layak dan patut tidak, karena dia bertanggung jawab. Karena ketika presiden performanya rendah, itu berdampak terhadap partai politik mengusungnya. Nah, karena itu kalau ada kemudian ini hak prerogatifnya presiden, iya, tapi tidak mutlak. Itu satu hal. Yang kedua, soal Gerindra, saya pikir kita menghormati, PKS itu sangat menghormati pilihan politik Partai Gerindra, karena itu dapur mereka. Mereka barangkali punya pilihan, punya alasan, ya, dan juga punya konsideran. Kenapa kemudian mereka memilih bergabung dalam pemerintahan Jokowi K. Haji Ma'ruf Amin. Baik. Nah, tentu kami tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa Gerindra tidak sejalan lagi dengan apa yang dulu disampaikan dan lain sebagainya. Tidak, kita menghormati. Baik. Pilpres sudah selesai. Dan kemudian Gerindra mengambil sikap seperti itu. Baik. Dan tentu saja sepertinya walaupun dalam hati yang kecil kita ingin Gerindra itu bersama-sama di luar pemerintah sebagai penyeimbang. Baik. Sebagai penyeimbang. Sebab kalau tidak terjadi keseimbangan, ya, itu bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Nah, karena itu kita ingin menyeimbangkan dalam arti kebijakan-kebijakan pemerintah yang melenceng dari mandat konstitusi, ya, memang ibaratnya ya, harus dikritik. Ya, PKS sendiri memang tidak ingin kemudian dianggap sebagai jagoan, kemudian ingin tampil dan lain sebagainya. Kami ingin menjaga konsolidasi demokrasi yang sedang kita jalankan. Mbak Tiara, sistem pemerintahan kita ini kan presidensial. Tidak ada itu yang dikatakan partai oposisi. Baik. Ya kan? Iya, memang tidak ada oposisi. Makanya kami katakan kami berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Baik, karena memang sistem Indonesia tidak mengenal. Ya, itu hanya ada dikenal di dunia parlementer. Kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom. Gerindra Prabowo